Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita awali dengan berdoa. Bisa disiapkan ya Pak kelasnya? Mohon perhatian. Siap. Sebelum belajar, mohon kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Luar biasa ya 9G. Ternyata responnya di luar dugaan. Ini ada yang nggak berangkat. Siapa yang nggak berangkat? Sama? Suci, kenapa? Izin. Kailan? Kailan sakit. Kailan sakit. Oke. Kita doakan teman kita yang berhalangan karena sakit agar cepat sembuh. Nah, kita yang sudah berangkat ke sini diberikan kesehatan, kita bisa mensyukuri atas kenikmatan Allah yang telah diberikan kepada kita, yaitu nikmat sehat. Karena kenikmatan sehat itulah kita dapat beraktivitas, bisa belajar di sekolah. Oke, kemarin kan ibu kalian sudah belajar mengenai apa? Teks tanggapan. Coba ibu review ulang. Teks tanggapan itu apa? Teks tanggapan yang berisi teks tanggapan. Ditanya malah nanya lagi. Teks tanggapan adalah teks tanggapan yang berisi ya, teks tanggapan yang berisi argumen atau pendapat. Yang simpel aja, berisi argumen atau pendapat berupa kritikan atau pujian. Oke, gampang? Coba Kak. Nyanyi Dora Bebek Kaksa kalau nggak bisa. Teks tanggapan adalah Oke, teks tanggapan yang berisi tentang argumen atau pendapat yang berisi pujian dan kritikan terhadap suatu hal. Oke. Sepertinya kalian itu kurang konsen ya. Karena mungkin kita posisinya sudah di jam kritis, kalian sudah mulai oleng, sudah lapar, sudah lelah. Oke, gimana kalau ibu segarkan dulu dengan ice breaking? Ya. Ibu ingin ngetes coba sejauh mana tingkat konsentrasi kalian. Kan tadi salamnya udah Allahu Akbar, berarti udah luar biasa. Oke, siap? Di sini kalian disuruh menebak warna. Ingat, harus bisa warna. Ya. Apa yang? Belum.
banget. Giliran belajar, kurang semangat. Nah, Ibu bisa memahami kalian bagaimana kalau kita belajar sambil bermain sambil belajar sambil bermain. Kita lanjut ya. Banteng Perjuangan. Kan tadi sudah penyegaran, masih ngantuk
enggak? Ada yang masih di sini ya, diharapkan kita akan belajar mengungkapkan teks tanggapan secara lisan atau tertulis. Berarti di sini kalian mampu menyusun teks tanggapan ya. Tadi sudah belajar hari ini ya, diharapkan kalian itu mampu mengungkapkan teks tanggapan secara lisan dan tertulis. Berarti kalian itu membuat teks tanggapan secara tertulis. Nanti dipresentasikan secara tertulis. Lihat di sini. Coba kita lihat pemantiknya. Di sini kalian harus mampu mengungkapkan teks tanggapan secara lisan dan tulis. Kalian menulis dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga hari ini Ketika salam jawab bukan itu. Oke, 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang pastinya tetap semangat ya dalam belajar. Halo adik-adik, pernahkah kalian mendengar istilah debat kusir? Debat kusir adalah sebuah perdebatan antara dua pihak atau lebih mengenai sebuah permasalahan tertentu yang tidak menyertakan alasan-alasan yang logis dan faktual, sehingga pertentangan antara perdebatan yang mereka lakukan tidak menghasilkan sebuah solusi yang mencerahkan. Dalam debat yang seperti itu, peserta hanya saling membantah pihak lain tanpa memikirkan tujuan sebenarnya dari debat itu sendiri, yakni mencari jalan keluar secara bersama-sama. Kalau sudah begitu, yang ada dalam perdebatan itu hanyalah emosi dan kebencian saja terhadap lawan debatnya. Itulah kesalahan paling fatal dalam sebuah diskusi. Maka dari itu, sudah seharusnya kita sebagai siswa-siswi yang mempunyai intelektual tinggi tidak boleh terjebak dalam sebuah situasi perdebatan seperti itu. Agar tidak terjebak dalam kondisi debat kusir, seharusnya pihak-pihak yang akan saling berdebat menyusun naskah perdebatan sesuai bukti-bukti yang baik. Nah, naskah perdebatan itu tidak lain adalah teks tanggapan kritis itu sendiri. Sebuah teks tanggapan kritis ditulis untuk membahas sebuah fenomena tertentu yang hendak dievaluasi dan ditinjau secara mendalam. Dengan demikian, teks tanggapan kritis mempunyai deskripsi tinjauan dari sudut pandang yang berbeda, baik pro maupun kontra. Hanya saja dalam teks tanggapan kritis, interpretasi akhir tetap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kali ini kita akan membahas cara menyusun teks tanggapan kritis. Sebelumnya, yuk kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, tujuan pembelajarannya pertama pastinya kita akan menyusun teks tanggapan kritis berdasarkan struktur dan aspek kebahasannya. Kemudian cara menyajikannya. Sama halnya seperti surat Toha ayat 44, ketika teman-teman memberikan tanggapan harus menggunakan kata-kata yang lemah lembut, tidak boleh kasar. Oke, langsung saja ke langkah-langkah menyusun teks tanggapan kritis. Pertama, tentukan tema. Kedua, kembangkan tema menjadi sebuah kalimat dengan kata-kata sendiri. Ketiga, susun kalimat-kalimat tersebut menjadi teks tanggapan kritis yang urut dan logis. Keempat, gunakan kaidah pembahasan yang sesuai, baca kembali dan beri judul. Cek struktur pembahasannya di video sebelumnya ya. Nah teman-teman, sekarang kalian bisa perhatikan contoh teks tanggapan kritis mulai dari temanya. Sebelumnya, kalian dapat mencari artikel tentang permasalahan atau informasi yang akan kalian tanggapi. Pada contoh teks tanggapan kritis ini sudah dibuat berdasarkan urutan struktur dan kesesuaian tema. Silakan teman-teman simak ya. Nah, jika tadi di struktur pertama teman-teman tidak pernyataan umum tentang persoalan apa yang dibahas, di bagian deskripsi teks ini teman-teman tinggal menambahkan informasi
menjadi sebuah kalimat dengan kata-kata sendiri. Ketiga, susun kalimat-kalimat tersebut menjadi teks tanggapan kritis yang urut dan logis. Keempat, gunakan kaidah kebahasaan. Dijelaskan cara membuat teks tanggapan. Yang pertama itu apa coba? Yang pertama menentukan tema. Kalau sudah menentukan tema, baru kalian membuat kerangka. Nah setelah itu dari kerangka tersebut konsepnya begini nih. Nah aku temanya ini. Oh nanti konsepnya seperti ini. Langkah-langkahnya seperti ini. Nah dari kerangka itu nanti kalian dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Bisa? Kalian nanti tinggal mengolahnya di kelas. Kalau sudah punya data informasi yang cukup, maka langkah-langkah menulis teks tanggapan krisis bisa dimulai. Langkah-langkah menulis teks tanggapan yang pertama adalah pilih permasalahan yang akan kita susun pada bagian pernyataan umum atau yang disebut dengan evaluasi. Sesuai struktur teks, pernyataan umum disimpan di awal bagian teks. Tentukanlah hal pokok untuk diolah menjadi pernyataan umum yang memang perlu ditanggapi oleh kalian sebagai pembuat tanggapan. Nah, dari pernyataan umum atau evaluasi tersebut, kalian coba pecah lagi menjadi sub-topik yang kelak akan kalian sebar pada tiap bagian dari struktur teks. Misalnya, ide pokoknya adalah televisi berlangganan sebagai alternatif hiburan anak-anak. Subtopik untuk dipecah pada bagian pernyataan deskripsi adalah pilihan televisi swasta nasional tidak memberikan porsi bagi acara anak-anak. Sebaliknya, pada televisi berlangganan dapat dipilih channel anak yang cocok. Subtopik untuk paragraf pernyataan umumnya adalah televisi berlangganan dapat menjadi alternatif baik bagi hiburan anak-anak asalkan orang tua berperan memberikan channel yang tepat. 2. If you are a skilled worker, there's no better time to advance your career in our award-winning industries. Kembangkan kalimat pokok tersebut lewat kalimat-kalimat yang jelas sehingga menjadi bagian atau paragraf evaluasi yang utuh. Namun ingat, pada bagian evaluasi kita tidak usah menjelaskannya sangat terlalu rinci. Misalnya pada bagian evaluasi berikut ini, akhir-akhir ini banyak bermunculan keluhan dari para orang tua di tanah air terhadap program acara yang ditayangkan televisi swasta nasional. Dari sekian jam durasi televisi beroperasi selama sehari, persentase tayangan ramah anak hanya di bawah 10% saja. Mayoritas acara-acara televisi di stasiun swasta nasional berisikan program-program dewasa yang tentu akan membawa dampak buruk bagi perkembangan psikologi anak. Oleh sebab itu, para orang tua sudah selayaknya beralih ke televisi berlangganan yang memberikan alternatif acara yang ramah anak. 3. Dalami materi permasalahan tersebut dari berbagai sudut pandang. Carilah informasi tambahan melalui pencarian dari internet, koran, atau majalah. Kalian juga bisa mencari informasi tambahan dengan cara wawancara narasumber. Kemudian yang keempat, olah informasi tambahan tersebut dengan cara mengklasifikasikannya menjadi dua sudut pandang, apakah pro atau kontra. Kemudian yang kelima, kembangkan informasi tersebut baik pro ataupun kontra secara terperinci. Ungkapkan dengan apa adanya. Dalam bidang jurnalistik ada istilah double cover set, yakni menjelaskan dengan berimbang. Nah, hasil pengembangan ini berada pada bagian deskripsi teks tanggapan kritis. Misalnya pada bagian deskripsi berikut ini. Yang pro, televisi berlangganan menawarkan banyak saluran anak-anak yang memang khusus untuk dikonsumsi oleh anak-anak. Beberapa saluran unggulan anak-anak tidak hanya berisikan kartun, tetapi juga program-program acara reality show yang kreatif. Contoh acara kreatif yang diminati anak-anak adalah acara tutorial membuat mainan sederhana dari barang-barang ramah lingkungan. Dalam acara tersebut, anak-anak diajak berkreasi dengan barang-barang murah dan mudah didapat, sehingga mereka diajarkan peduli lingkungan dan tidak konsumtif dalam membeli mainan. Sedangkan yang kontra, meski demikian, televisi berlangganan tidak sepenuhnya
siaran di saluran anak televisi berlangganan. Kartun-kartun bertemakan kekerasan masih banyak berkeliaran. Ada juga program anak yang ditayangkan sampai larut malam. Goncangan tersebut membutuhkan kebijakan orang tua untuk menyortirnya. Selanjutnya, materi ke-6 adalah interpretasi akhir kembali diambil oleh penulis. Pada bagian struktur akhir, yakni penegasan ulang, penulis harus kembali mengungkapkan tanggapan yang paling utama yang ingin disampaikan. Hal itu sebagai simpulan penulis terhadap informasi-informasi yang ada dalam deskripsi, sekaligus menjelaskan ulang topik utama yang ada pada bagian pernyataan umum. Misalnya pada bagian penegasan ulang berikut ini. Berdasarkan informasi-informasi di atas, televisi berlangganan sejatinya dapat menjadi alternatif baik bagi hiburan anak-anak. Namun orang tua masih harus berperan lebih dalam memilihkan channel yang tepat. Biarkan anak-anak kita tumbuh dan berkembang sesuai usia mereka. Bukan tidak mungkin generasi cerdas masa depan lahir dari anak-anak yang terpenuhi hiburan semasa kecilnya. Kemudian yang ketujuh, gabungkan teks-teks yang mewakili tiap bagian struktur tersebut sehingga menjadi teks tanggapan kritis yang utuh. Nah, adik-adik, demikianlah proses penulisan teks tanggapan kritis dari hasil mengembangkan informasi-informasi sesuai dengan fenomena yang ada. Selanjutnya, kalian tinggal berlatih berdasarkan fenomena masalah. Itu bisa ditanggapi loh. Sebelum kalian membuat teks tanggapan, ada yang ingin kalian tanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang tanyakan? Boleh, Sam? Boleh. Apa mau bertanya apa? Apa, Jasmine? Coba berdiri. Kita maulan aja. Bisa, namanya teks tanggapan itu kan boleh kritikan, boleh pujian, jadi bebas apa yang kalian buat itu. Ya, siap, terima kasih. Tepuk tangan buat Maulana. Ibu harap kalian bisa mampu membuat teks tanggapan. Dibuat kelompok. Satu kelompok itu ada berapa jumlahnya, Sam? 42. 39. Berarti 6 kelompok ya? 6 kelompok berarti ada berapa? 6. Ada yang 7, ada yang 7 aja, yang 6 ya.
Ya. Membuat teks tanggapan sesuai dengan minat bakat kalian atau hobi kalian. Misalkan kalian suka dengan olahraga nih, menanggapi tentang pertandingan sepak bola, menanggapi tentang pertandingan futsal. Yang suka memasak, kalian bisa menanggapi tentang video memasak yang ada di tutorial YouTube, itu bisa. Jadi untuk menanggapi itu banyak sekali sumbernya. Oke, sesuai dengan hobi kalian pun boleh, bisa dibentuk kelompok sekarang. Ya, hari ini juga nanti kita presentasi. Oke, hari ini juga presentasi. Gak apa-apa. Ya, oke kita langsung. Yang sesuai baca kembali dan beri judul. Cek struktur pembahasannya di video sebelumnya ya. Nah teman-teman, sekarang kalian bisa perhatikan contoh teks tanggapan kritis mulai dari temanya. Sebelumnya, kalian dapat mencari artikel tentang Ibu jelaskan ya, kalian nanti tugasnya kelompok, terus satu kelompoknya ada 6, ada 7. Nah sekarang bentuk kelompok sekarang bentar. Ayo, kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Sok, pilih langsung. Ibu kasih waktu. Ini udah sampai tahap mana ini? Kontennya juga baik, saya banyak kata-kata yang kurang baik, informasi yang salah satunya informasi siapa yang udah nonton? Coba lihat di sini sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang teks tanggapan. Saya Syafra Lydia. Saya Raina Sasabila. Saya Tiara. Saya Samuel. Saya Abdan. Saya Rafli. Oke, selamat mendengarkan tentang tragedi Kanjuruhan.
sepak bola juga salah satu olahraga yang sangat dibanggakan di negeri ini. Sebagai orang yang menyukai bola, tidak menginginkan kejadian yang terjadi pada tragedi Kanjuruhan. Kejadian ini terjadi pada 1 tahun yang lalu. Tragedi ini memakan korban 100 lebih jiwa. Seluruh supporter kecewa karena tim kesayangannya kalah. Saat supporter kecewa, mereka turun ke lapangan dan polisi menyemprotkan gas air mata kepada mereka yang menyebabkan mereka sesak nafas. Dalam permainan sepak bola, tentunya ada yang namanya atmosfer. Di dalam lapangan, mungkin salah satu faktor penyebab kejadian ini karena emosi sudah tidak bisa ditampung, maka saat tim kesayangannya kalah, mereka emosi. Karena kejadian ini, banyak orang tua yang tidak setuju adanya anaknya menjadi pesepak bola karena takut hal yang serupa terjadi lagi. Indonesia selalu mempunyai cerita baru dari dulu sampai sekarang. Pada kejadian ini kita diajarkan untuk selalu bersabar walau hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya? Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya? Andika. Ada yang mau bertanya, Sob? Nih, Mengapa tragedi Kanjuruhan bisa terjadi? yang keras. Mengapa tragedi Perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Mariana. Pertanyaannya adalah mengapa tragedi Kanjuruhan bisa terjadi? Yang pertama, izin menjawab. Karena salah satu penyebabnya itu adalah kekalahan dari tim Arema menyebabkan tragedi Kanjuruhan ini terjadi. Siap, terima kasih pertanyaannya. Ada yang ingin bertanya lagi? Siapa? Siapa? Siva. Terima kasih Hasna. Dan Siti Hasna. Terus siapa lagi? Hendra. Hendra. Oke. Apa mau bertanya? Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Hendra. Tanggal berapa kejadian tragedi Kanjuruhan? 1 Oktober 2021. Berapa? Ini menjawab 1 Oktober 2022. Terus siapa lagi yang mau? Ada yang ingin bertanya kembali lagi? Udah? Sekian, ayo nanya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 1. Karena waktunya udah habis. Apresiasi sih buat kelompok ini dan nomor 4 dan 5. Nanti waktunya udah aktif bisa besok. Ya, kita refleksi ya. Kita refleksikan kembali. Berarti kita membuat teks tanggapan itu setelah kalian jalan itu mudah atau sulit? Mudah. Mudah atau sulit? Nah, bagaimana cara membuat teks tanggapan yang pertama? Menentukan tema. Yang kedua? Apa? Mengembangkan tema dalam bentuk kerangka karangan. Terus yang ketiga? Mengembangkan kerangka karangan sesuai dengan struktur teks tanggapan. Apa strukturnya teks tanggapan yang pertama? Yang kedua? Baik, alhamdulillah ya kalian sudah mampu membuat teks tanggapan. Untuk materi besok kita akan mencoba presentasi kembali kelompok yang belum maju. Kita akan belajar mengenai teks tanggapan. Oke. Karena waktunya sudah habis, terima kasih atas respon baiknya untuk hari ini. Kita bersyukur kegiatan hari ini kita lancar. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Duduk siap. Sebelum pulang berdoa. Berdoa selesai. Salam. Assalamualaikum